Bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan mengikuti tes CPNS, namun memenuhi persyaratan sebagai P3K, diberikan kesempatan mengikuti P3K. Bagi mereka yang tidak lulus CPNS, namun masih memenuhi persyaratan sebagai P3K, diberikan kesempatan untuk mengikuti tes P3K. Bagi mereka yang tidak lulus tes CPNS maupun P3K, diberikan kesempatan lagi untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan gaji yang disesuaikan dengan UMR di wilayahnya dan diberikan kesempatan sampai tahun 2023. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, pengangkatan tenaga honorer, bahwa pengangkatan tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 menjadi PNS secara langsung. Berikut pandangan pemerintah terkait hal ini. 1. Pemerintah berpendapat bahwa sesuai dengan sistem merit, pada dasarnya setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS atau P3K. Setelah memenuhi persyaratan penerimaan PNS dan P3K, dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan, instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Sejak diterapkan PP 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, ada dalam pasal 8, yang secara tegas dinyatakan bahwa pejabat pembina kepegawaian PPK dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis. Pengangkatan tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi CPNS secara langsung bertentangan dengan sistem prinsip merit system dan visi Indonesia Maju dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa. Di samping itu, pengangkatan secara langsung tersebut menjadi tidak adil bagi putra-putri terbaik bangsa yang berkeinginan untuk bekerja di lingkungan instansi pemerintah, karena peluang mereka tertutup dengan dilakukannya pengangkatan tenaga honorer tersebut. Padahal dalam pasal 2 secara tegas dinyatakan bahwa kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan atas dasar profesionalisme, non-diskriminatif, serta keadilan dan kesetaraan. Bapak Ibu anggota Komisi 2 yang kami hormati, pemerintah dalam kurun waktu 2005-2014 telah melakukan seleksi terhadap tenaga honorer ex-THK 2 dan mengangkat mencapai 1.070.092 tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi. Dari jumlah total PNS kemudian pada tahun 2018 bahwa pemerintah menetapkan kebijakan mengikutsertakan tenaga honorer ex-TKH 2 yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS dengan formasi khusus yang pada saat itu berhasil lulus 6.811 orang. Selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan pula seleksi P3K bagi tenaga honorer ex-TKH 2 yang memenuhi syarat yang dinyatakan berhasil lulus sejumlah 51.293 orang yang ada. Perhitungan penambahan anggaran untuk pengangkatan seseorang menjadi PNS dalam asumsi A menjadi PNS golongan 3A, masa kerja 0 tahun, status K2 dan C, tarif tunjangan kinerja 80%, itu akan menambah beban anggaran rata-rata 7 juta per orang. Apabila THK 2 yang tidak lolos
seleksi masih 438 ribuan, diangkat langsung menjadi PNS, maka beban anggaran itu akan bertambah menjadi 3 triliun lebih per bulan untuk belanja pegawai. Ini minus pensiun. Nah, mengingat dampak anggaran dan pengangkatan menjadi PNS cukup signifikan, maka proses seleksi yang penting sebagaimana salah satu mendapatkan SDM yang berkualitas akan kita wujudkan. Memang sekarang dalam konsentrasi mengenai infrastruktur kesehatan dan layanan sosial di tengah pandemi COVID ini. Sehingga tidak memungkinkan kalau secara otomatis kita mengangkat sisa anggota yang tanpa ada proses seleksi ini. Dengan tidak mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer dimaksud. Namun solusi yang diupayakan harus tetap memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, selanjutnya khusus untuk menyelesaikan tenaga honorer, perlu kita pikirkan bersama sebagai solusi alternatif penyelesaian yang komprehensif dan berkeadilan bagi tenaga honorer yang ada, maupun calon pelamar lain di luar tenaga honorer yang juga perlu diberikan kesempatan untuk berkompetensi sesuai dengan sistem merit. Adapun usulan kami terkait dengan penyelesaian tenaga honorer dengan tetap dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, yaitu perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut. 1. Memberikan kesempatan bagi mereka yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti tes CPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 2. Bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan mengikuti tes CPNS, namun memenuhi persyaratan sebagai P3K, diberikan kesempatan mengikuti P3K. Bagi mereka yang tidak lulus CPNS, namun masih memenuhi persyaratan sebagai P3K, diberikan kesempatan untuk mengikuti tes P3K. Bagi mereka yang tidak lulus tes CPNS maupun P3K, diberikan kesempatan lagi untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahnya, sesuai peraturan perundang-undangan, dengan gaji yang disesuaikan dengan UMR di wilayahnya, dan diberikan kesempatan sampai tahun 2023. Kemudian Kemenpan RB akan terus berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan pemerintah daerah untuk menyusun strategi menyelesaikan terhadap permasalahan tenaga honorer yang tidak lulus baik tes CPNS maupun tes P3K. Pada kesempatan ini pula, perlu kami laporkan bahwa tahun 2021 ini pemerintah juga akan melakukan rekrutmen 1 juta tenaga guru. Keputusan pemerintah merekrut 1 juta tenaga guru tersebut dengan menggunakan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2021 yang merupakan upaya pendek pemerintah untuk memenuhi tenaga pendidik. Rencana ini di samping untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer, juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi yang telah berusia di atas 35 tahun untuk memperoleh kepastian status kepegawaiannya. Rencana ini sudah dikaji sejak awal tahun 2020 bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Demikian beberapa pendapat yang dapat kami sampaikan, dan atas nama pemerintah sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 2 atas segala perhatian terhadap tata kelola ASN selama ini, di mana harapan kami tentunya pemerintah dan DPR RI akan siap bekerja bersama-sama, memberikan dan mendapatkan solusi yang terbaik dalam rangka membangun ASN yang profesional, yang berintegritas dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik. Sehingga ini bagian juga daripada reformasi birokrasi dalam upaya untuk konsolidasi
peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan konsolidasi penyederhanaan birokrasi yang mana memperbesar, memberikan kewenangan leadernya kepada eselon 1 dan eselon 2 dan memangkas jabatan-jabatan struktural eselon 3, 4, 5 menjadi